Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Vidya Cahya Suswita dari Prodi Akuntansi kelas A21 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis administrasi, etimologi, dan lingkungan organisasi dalam sebuah organisasi. Untuk yang pertama adalah analisis administrasi etimologi. Aku jelasin dulu ya, apa sih administrasi etimologi itu? Nah, jadi secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu ad artinya intensif dan ministrare artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Dari segi ini, konsep perkantoran merupakan salah satu kegiatan administer, yaitu aktivitas administrare atau tata usaha. Pelaksanaan administer dapat berjalan dengan lancar karena dukungan administro dan administrare. Administrasi meliputi keseluruhan proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Keseluruhan proses itu menyangkut proses pemikiran atau thinking proses, proses substantif atau operasional proses, dan proses pembantuan atau auxiliary proses. Di sini aku mengambil contoh organisasi Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi yang berada dalam tanggung jawab seorang kepala desa, dan Karang Taruna dipimpin oleh seorang ketua dari hasil pemilihan suara yang dilakukan bersama para pemuda desa atau kelurahan. Dalam keseluruhan prosesnya, strategi dan kebijakan manajer atau tim proses dipegang penuh oleh ketua Karang Taruna, yang nantinya kegiatan operasional proses yang berupa substantif, operatif, pokok, dan berkaitan langsung dengan tujuan akan dilakukan oleh ketua dan pengurus inti lain seperti wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Kemudian dalam auxiliary proses, para anggota maupun pengurus dalam Karang Taruna akan melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Untuk selanjutnya adalah unsur-unsur institusi. Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa unsur-unsur dalam institusi seperti administrator, manajer, supervisor, worker, dan staff. Untuk administrator dalam Karang Taruna dipegang penuh oleh ketua. Hal ini karena ketua Karang Taruna mempunyai tugas penting dalam pembuatan maupun pengesahan seluruh putusan dan kebijakan dalam Karang Taruna. Untuk manajer dipegang oleh wakil, sekretaris, dan bendahara. Karena dalam pembuatan dan pengesahan keputusan, ketua dibantu oleh wakil, sekretaris, bendahara, dan tugas-tugas mereka adalah melaksanakan ketentuan dari ketua. Untuk supervisor dipegang oleh seksi-seksi seperti seksi humas, seksi konsumsi, dan lain-lain. Karena dalam melakukan kegiatan, pengurus inti akan dibantu oleh seksi-seksi yang bekerja pada bidangnya masing-masing. Sebagai contoh dalam pelaksanaan rapat rutin, seksi-seksi tersebut bertugas dalam bidangnya masing-masing. Si humas menyebarkan undangan, si konsumsi menyiapkan konsumsi saat pelaksanaan rapat, dan lain-lain. Untuk worker dilakukan oleh seluruh anggota Karang Taruna. Tugas worker ini adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Biasanya dalam Karang Taruna, hal ini dilakukan saat rapat maupun kegiatan lain. Misalnya dalam rapat ada yang bertugas sebagai MC, menyiapkan tempat, dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan saat berlangsungnya rapat. Dan yang terakhir adalah staff yang dilakukan oleh seluruh anggota Karang Taruna. Tugas staf ini adalah membantu memberikan pikiran, saran, dan pendapat. Dalam hal ini, anggota Karang Taruna mempunyai kesempatan yang sama. Misalnya dalam agenda rapat ada pembahasan untuk melakukan acara HUT. Nah, semua anggota mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Yang kedua adalah analisis tentang jenis lingkungan dalam organisasi. Lingkungan organisasi ini merupakan semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Elemen ini bisa seperti lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, pemerintah, kondisi ekonomi, dan keamanan. Aku mengambil BUMN sebagai contohnya. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang pertama adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan dalam perekonomian. Dalam BUMN sendiri ada beberapa organisasi atau lembaga yang berjalan di bidang keuangan, antara lain seperti BRI, BTN, BNI, Mandiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Dalam BUMN sendiri telah dilakukan upaya pengembangan tenaga kerja agar dapat terlaksana dengan baik.
dengan cara mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas, profesionalisasi tata kelola, dan sistem seleksi SDM. Ketiga adalah pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kuasa untuk menentukan jalannya BUMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta. Dan koperasi merupakan penjawantahan dari bentuk bank demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Keempat adalah kondisi ekonomi. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN berperan sebagai agent of value creator dan agent of development. Sebagai agent of value creator, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke negara. Sebagai agent of development, BUMN diharapkan berkontribusi kepada pengembangan nasional termasuk dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam hal tersebut, BUMN melakukan upaya-upaya yang bisa menunjang kembali kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan menjalankan perannya secara maksimal. Dan yang terakhir adalah keamanan. Dalam hal keamanan, BUMN telah mengatur dalam surat edaran tentang pengamanan aset milik badan umum milik negara yang tujuannya untuk mengatur pengamanan aset, mencegah dan meminimalisir terjadinya permasalahan hukum atas aset milik BUMN. Dan yang selanjutnya adalah analisis dimensi lingkungan. Dalam analisis dimensi lingkungan ini mencakup kompleksitas dan stabilitas dalam organisasi. Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang berpengaruh dalam kompleksitas BUMN, seperti kepailitan. Dalam perkembangannya, pengelolaan BUMN yang dilakukan secara profesional juga tidak menutup kemungkinan pada terjadinya masalah kepailitan dalam BUMN. Kepailitan yang terjadi pada BUMN memiliki kompleksitas yang begitu tinggi, apalagi jika membahas mengenai tahapan eksekusi, yakni penyitaan dan pembagian aset. Hal tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Adapun perusahaan yang terancam pailit seperti PT Merpati Airline, PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Industri Gelas. Selain itu, meningkatnya utang BUMN juga akan menambah kompleksitas utang negara, apalagi di tengah adanya pandemi COVID-19. Hal ini karena peningkatan utang BUMN dapat mempengaruhi kerentanan ekonomi dan berdampak tidak langsung terhadap APBN. Lalu, stabilitas dalam BUMN di masa pandemi ini adalah pemerintah telah menerapkan beberapa strategi dalam menangani hal tersebut. Strategi pertama dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Kedua, berusaha meningkatkan jaringan pelayanan kesehatan di Indonesia dan dunia. Ketiga, melakukan pengembangan kapabilitas dan inovasi pengembangan vaksin di Indonesia. Keempat, melakukan integrasi dan kolaborasi sistem ekonomi nasional. Gimana nih teman-teman, udah pada paham kan tentang administrasi etimologi dan jenis lingkungan? Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan mengenai analisis administrasi etimologi dan jenis lingkungan dalam sebuah organisasi. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.